Pernah nggak kamu merasa dunia ini nggak adil, seakan semua kesialan datang ke kamu, dan orang lain selalu punya jalan hidup yang lebih mulus? Kadang tanpa sadar kita masuk ke mode mentalitas korban. Kita merasa hidup mempermainkan kita, dan satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah mengeluh. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau terjebak di situ? Victim mentality atau mentalitas korban adalah pola pikir yang membuat seseorang merasa bahwa dirinya terus-menerus jadi korban dari keadaan orang lain atau nasib buruk. Dalam pikiran ini, kita nggak punya kendali. Semua terasa sudah ditakdirkan untuk gagal. Tapi benarkah begitu? Sayangnya, saat pola pikir ini tumbuh dalam diam, kita tidak sadar sedang menanam racun bagi masa depan kita sendiri. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti kita harus menyerah dan berhenti berjuang. Kita punya pilihan untuk melawan atau tetap diam. Dan pilihan itu sepenuhnya di tangan kita. Konten ini hadir bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Agar kita bisa berhenti melihat diri sebagai korban dan mulai hidup sebagai orang yang punya kuasa penuh atas hidupnya. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk menulis ulang narasi hidup kita. Bahkan jika kemarin kita jatuh dalam lubang victim mentality, hari ini kita masih bisa memilih untuk bangkit, memperbaiki, dan melangkah lagi dengan arah yang lebih jelas. Mentalitas korban bukan cuma tentang mengeluh. Ini adalah kebiasaan berpikir yang diam-diam tumbuh dari pengalaman hidup yang sulit dan akhirnya membentuk persepsi kita terhadap dunia. Misalnya ketika gagal, kita langsung menyalahkan orang lain. Gara-gara dia, aku kayak gini. Atau saat melihat orang lain berhasil, kita bergumam, ya iyalah dia kan punya segalanya. Aku mah cuma. Pola pikir ini seperti kacamata buram. Kita melihat semua kejadian sebagai konspirasi semesta yang menjatuhkan kita. Padahal yang terjadi bisa jadi cuma kegagalan biasa yang seharusnya bisa kita pelajari. Victim mentality menjebak kita dalam narasi "aku tidak bisa". Padahal dengan mengganti narasi itu menjadi "aku belum bisa, tapi aku mau belajar", kita sudah membuka ruang untuk berubah. Perbedaan kecil dalam kata-kata bisa menghasilkan perbedaan besar dalam hidup. Dan yang perlu kita ingat, victim mentality bukan identitas. Itu hanya pola pikir yang bisa diubah. Kita bukan mentalitas itu. Kita lebih dari itu. Seringkali orang tidak menyadari bahwa mereka sedang tenggelam dalam mentalitas ini karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari kepribadian. Padahal dengan kesadaran dan latihan, pola ini bisa dibongkar dan digantikan dengan cara berpikir yang lebih sehat dan memberdayakan. Ada banyak alasan kenapa orang bisa terjebak dalam mentalitas ini. Yang paling sering adalah trauma atau pengalaman pahit masa lalu. Misalnya sejak kecil sering dimarahi, diperlakukan tidak adil, atau terus-menerus dibandingkan. Akhirnya kita tumbuh dengan pikiran, aku emang selalu salah, dunia emang jahat, lingkungan juga berperan. Kalau sejak kecil kita terbiasa mendengar orang-orang di sekitar menyalahkan nasib, lambat laun kita ikut terbentuk seperti itu. Ditambah lagi, mentalitas korban terasa aman karena kita tidak perlu bertanggung jawab. Kita bisa bersembunyi di balik alasan dan pembenaran. Di sisi lain, banyak dari kita tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi kegagalan dengan sehat. Ketika kita gagal, yang diajarkan adalah malu atau menyalahkan. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kalau kita selalu diberi jawaban tanpa diberi ruang gagal, maka saat hidup mulai keras, kita cenderung menyerah. Selain itu, budaya juga punya andil. Dalam beberapa lingkungan, orang yang bermain sebagai korban justru mendapat perhatian dan simpati. Lama-lama, tanpa sadar, kita mengasosiasikan penderitaan dengan penerimaan. Kita pikir, kalau aku terus menderita, orang akan peduli padaku. Yang menyedihkan adalah, banyak orang tetap dalam pola ini karena mereka takut kehilangan identitas. Mereka merasa, kalau aku bukan korban, aku siapa? Padahal, di balik pola pikir itu ada versi diri yang lebih kuat, yang menunggu untuk ditemukan. Supaya kita bisa keluar dari pola ini, kita harus sadar dulu bahwa kita sedang terjebak. Beberapa tanda yang bisa jadi alarm, terus-menerus menyalahkan orang lain atau keadaan.
merasa hidup nggak adil dan kita tidak punya kesempatan, takut mencoba hal baru karena yakin akan gagal. Sering merasa iri atau sinis terhadap kesuksesan orang lain, menolak bantuan atau saran karena merasa tidak ada yang mengerti. Kalau kamu merasa beberapa hal di atas terjadi dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kesadaran ini justru langkah awal yang penting. Selain itu, orang dengan mentalitas korban juga cenderung merasa bahwa hidup hanya terjadi pada mereka, bukan untuk mereka. Mereka merasa semua hal buruk datang menghampiri tanpa mereka bisa berbuat apa-apa. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Kita punya peran dalam apa yang terjadi. Satu lagi tanda yang sering luput, kesulitan memberi selamat pada keberhasilan orang lain. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hati terasa tertusuk. Kalau kamu merasa gagal ikut bahagia atas keberhasilan orang lain, mungkin ada luka di dalam yang belum kamu sembuhkan. Dan yang sering terjadi adalah kamu tahu kamu bisa lebih baik, tapi kamu takut membuktikannya. Karena kalau terbukti bisa, maka alasan-alasan yang kamu pakai selama ini runtuh. Itu bukan hal yang mudah dihadapi, tapi penting untuk diproses. Masalahnya, kalau mentalitas ini dibiarkan, hidup kita akan terasa seperti jalan di tempat. Kita nggak akan berkembang karena tidak pernah benar-benar menghadapi masalah dan mencari solusinya. Lebih parah lagi, kita bisa jadi pribadi yang pahit, iri terhadap orang lain, sinis melihat kesuksesan teman, bahkan menyabotase kebahagiaan sendiri karena merasa tidak layak. Perlahan, ini bisa mengganggu kesehatan mental, memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Dampaknya bisa merembet ke hubungan sosial. Orang dengan mentalitas korban cenderung menarik diri atau sebaliknya terus mencari validasi. Ini bisa membuat hubungan tidak sehat dan penuh drama. Akhirnya kita semakin terisolasi dan merasa dunia memang menolak kita. Secara profesional pun kita bisa tertinggal. Ketika orang lain belajar dari kesalahan dan bangkit, kita masih sibuk menyalahkan sistem atau rekan kerja. Peluang yang datang pun tidak kita tangkap karena kita sudah menutup kemungkinan sebelum mencoba. Yang paling mengerikan adalah kalau kita terus hidup dalam pola ini, kita akan kehilangan rasa percaya diri yang paling dasar, bahwa kita bisa mengubah sesuatu. Dan saat kepercayaan itu hilang, kita berhenti berusaha. Disitulah hidup benar-benar terasa seperti buntu. Kabar baiknya, pola pikir ini bisa diubah, tapi butuh keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Berikut beberapa langkah konkret. 1. Sadari polanya. Mulai perhatikan ketika kamu mengeluh atau menyalahkan. Tanyakan, apa aku sedang bermain sebagai korban? 2. Ambil tanggung jawab. Bukan berarti menyalahkan diri, tapi sadar bahwa kamu bisa mengubah arah. 3. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan reaksi dan keputusan kita. 4. Jaga lingkunganmu. Hindari orang yang memperkuat mentalitas korban, dekatlah dengan orang yang mendorongmu untuk bertumbuh. 5. Latih rasa syukur dan refleksi. Tulis hal-hal yang kamu syukuri. Renungkan pelajaran dari kegagalan. 6. Buat tujuan kecil, bergeraklah sedikit demi sedikit. Setiap langkah akan memperkuat mental survivor dalam dirimu. Selain itu, penting juga untuk belajar menyusun narasi baru tentang diri kita. Ubah kalimat seperti, aku memang selalu gagal menjadi aku sedang belajar bangkit. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika memang dibutuhkan. Terapis atau konselor bisa membantumu memahami akar dari pola pikir korban dan membimbingmu menemukan kembali kekuatan dirimu. Prosesnya mungkin tidak instan, tapi sangat layak diperjuangkan. Dan yang tak kalah penting, latih keberanian untuk mengambil keputusan. Meskipun kecil. Karena setiap keputusan aktif yang kamu ambil akan menegaskan bahwa kamu bukan korban, kamu adalah pemilik hidupmu sendiri. Mentalitas korban adalah penghambat utama dalam pengembangan diri. Karena orang yang terus menyalahkan tidak akan punya ruang untuk belajar. Self-development butuh keberanian untuk mengakui kelemahan, menerima kesalahan, dan memperbaiki diri.
Kalau kamu ingin berkembang menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih sukses, kamu harus berhenti hidup dalam cerita sebagai korban. Kamu bukan karakter figuran, kamu tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Tanpa disadari, victim mentality membuat kita takut gagal. Karena kegagalan terasa seperti pembenaran bahwa kita memang tidak layak. Tapi growth mindset justru mengajarkan bahwa gagal itu bagian dari tumbuh. Setiap kegagalan adalah data, bukan vonis. Dan ketika kamu keluar dari mentalitas korban, kamu akan mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kamu mulai sadar bahwa kamu bisa, bahwa kamu layak, bahwa kamu mampu menulis ulang cerita hidupmu. Dalam proses self-development, perubahan terbesar selalu datang dari perubahan cara berpikir. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, maka semua hal lain ikut berubah, tindakanmu, keputusanmu, dan hasil yang kamu raih. Hari ini, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku sedang membiarkan mentalitas korban mengatur arah hidupku? Kalau iya, maka inilah waktunya mengambil kembali kendali. Kamu punya kekuatan untuk mengubah narasi hidupmu. Tulis di kolom komentar, apa satu langkah kecil yang ingin kamu ambil hari ini untuk lepas dari mentalitas korban? Jangan lupa untuk like, share ke teman yang butuh dengar ini, dan subscribe biar kita bisa tumbuh bareng di sini. Ingat, kamu bukan korban. Kamu adalah penulis cerita hidupmu sendiri, dan satu hal terakhir, kamu pantas bahagia bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Dan itu sudah cukup luar biasa. Semoga video ini jadi titik balik buat kamu. Kalau kamu merasa butuh istirahat, ambil. Tapi jangan berhenti. Karena kamu layak untuk terus tumbuh dan bangkit lagi.